Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Arfa wala naam tera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wala rasula ba'dah, wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Qala Allah tabaraka fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjul bait, wa shaumur ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Quran Oki, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Kepadanya kita menyembah, kepadanya kita berserah diri, dan kepadanya kita mohon pertolongan. Puji syukur kita panjatkan kepadanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Kita masih dapat bernafas, kita masih dapat menikmati hidup. Harapannya adalah kita gunakan nikmat yang Allah berikan ini sebagai penambah pundi-pundi amal kita di akhirat kelak. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada uswah hasanah, junjungan dan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, atba'u tabi'in, dan siapa saja dari umat beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak langkah beliau. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Quran, seiring datangnya bulan Ramadan, maka banyak pula sifat-sifat manusia, ekspresi-ekspresi manusia menyambut datangnya bulan Ramadan. Ada di antara manusia atau umat Islam yang menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan gembira, dengan antusias, euforia. Ada juga yang menganggap, na'udzubillah, bulan Ramadan ini sebagai bulan yang menghalangi pekerjaan-pekerjaan mereka. Hal ini telah diteliti dan telah disampaikan oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sahdan. Beliau menulis dalam kitabnya setidaknya ada 6 golongan manusia atau umat Islam dalam menghadapi Ramadan. Golongan yang pertama adalah mereka yang menanti-nanti, yang menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang senang, dengan gembira. Ketika bulan Ramadan datang, mereka sing-singkan dengan baju, mereka maksimalkan potensi untuk beribadah, memperbanyak amal soleh, mengisi hari-hari di bulan Ramadan itu dengan kebaikan dan kebaikan. Inilah tipe manusia terbaik dari umat ini, dari Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian diikuti oleh para tabi'in,
dan dilanjutkan oleh atba'ut tabi'in. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengabarkan kepada kita kondisi Nabi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Akan tetapi kondisi beliau lebih dermawan lagi. Kondisi beliau lebih baik lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhani fayudarisuhul Quran. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan dalam rangka mudarasatul Quran bersama Nabi, mengajari Nabi, mengecek hafalan Nabi dan sebagainya. Ini setiap malam di bulan Ramadan. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah SAW lebih dermawan, lebih baik lagi, melebihi daripada hembusan angin ketika di bulan Ramadan. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini tipe yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, yaitu kelompok manusia atau kaum muslimin yang sejak datangnya bulan Ramadan sampai habis bulan Ramadan, sampai berlalu bulan Ramadan, mereka tidak ada perubahan sama sekali. Mereka puasa ya seperti biasa, mereka sholat tarawih seperti biasa, akan tetapi dari segi amal, baik kualitas maupun kuantitasnya, mereka tidak ada peningkatan. Sama, stagnan. Sebelum Ramadan datang seperti itu, Ramadan pun mereka seperti itu. Mereka hanya lebih pada puasa, mungkin lebih pada sholat tarawih. Yang seperti ini termasuk golongan manusia-manusia yang merugi, karena mereka tidak menggunakan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa mengambil fadilah yang ada pada bulan Ramadan ini. Maka untuk manusia-manusia yang seperti ini, hendaknya, selayaknya mereka segera menyadari tentang kemuliaan bulan Ramadan. Salah satu yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita adalah puasa di bulan Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan, dan yang akan menambah derajat kita baik itu di dunia maupun di akhirat adalah banyak melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Kelompok yang ketiga adalah kelompok atau golongan yang mereka ini tidak mengenal Allah kecuali pada bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, kita akan melihat mereka, Masya Allah, sholat tarawihnya mungkin tak pernah absen, kemudian puasanya full, ibadah-ibadah yang lainnya, sedekahnya luar biasa. Akan tetapi ketika selesai Ramadan, maka berbalik lagi posisi mereka, kembali bermaksiat kepada Allah, kembali lalai dan lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti ini disifati oleh para ulama adalah seburuk-buruk manusia atau seburuk-buruk kaum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Fudail bin Iyad, bi'sal qaumil ladina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali pada bulan Ramadan. Untuk tipe atau golongan nyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Fudail bin Iyad,
bi'sal qaumil ladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali pada bulan Ramadan. Untuk tipe atau golongan orang yang ketiga ini, kita mengingatkan hendaknya tetap istiqomah dalam melakukan amalan-amalan kebajikan, dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Jadilah orang baik, jadilah orang muslim di segala musim, tanpa memilah dan memilih kapan kita menjadi baik dan kapan kita kurang baik. Sebaik-baik amal yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh umat Islam adalah amalan-amalan yang dilakukan dengan istiqomah atau dengan kontinu. Dalam bahasa Arabnya adalah dawam, meskipun amalan itu hanya sedikit. Kemudian kelompok yang keempat adalah orang yang berpuasa namun puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Golongan yang keempat ini, mereka adalah orang-orang yang mungkin kurang mengerti hakikat berpuasa. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah pernah berpesan kepada kita dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan buruk, wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan buruk, falaisa lillahi hajatun, dalam riwayat lain disebutkan wal jahla, melakukan amalan-amalan sebagaimana orang bodoh, maka Allah tidak butuh atas puasanya. Dan dalam riwayat yang lain beliau menekankan lebih rinci lagi, laisa siyamu minal akli wasyurbi, puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, innamas siyamu minal lagwi warrafath, sesungguhnya puasa itu menahan diri dari segala dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan buruk, wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan buruk, falaisa lillahi hajatun, dalam riwayat lain disebutkan wal jahla, melakukan amalan-amalan sebagaimana orang bodoh, maka Allah tidak butuh atas puasanya. Dan dalam riwayat yang lain beliau menekankan lebih rinci lagi, laisa siyamu minal akli wasyurbi, puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, innamas siyamu minal lagwi warrafath, sesungguhnya puasa itu menahan diri dari segala perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang buruk. Sampai ketika ada orang yang mungkin menghina kita, ya, dalam hadis disebutkan fa in sabbaka anka au jahil falyakul inni shaim inni shaim. Kalau ada orang yang mungkin menghina atau mungkin berbuat perbuatan yang tidak baik kepada kita, menguji kesabaran kita, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan aku sedang berpuasa, supaya bisa membentengi diri kita dari marah, yang mana hal tersebut dapat merusak pahala puasa kita. Kemudian kelompok yang kelima atau golongan yang kelima adalah orang yang menjadikan malam hari di bulan Ramadan itu waktu untuk begadang. Karena di siang hari mereka puasa, maka mereka gunakan malam hari untuk memuaskan apa yang tidak bisa dilakukan di siang hari. Mungkin kumpul-kumpul, mungkin makan-makan, mungkin acara dan pesta-pesta dan sebagainya.
dan menjadikan siang hari sebagai waktu untuk tidur. Mungkin sebagian kaum muslimin berpendapat bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Kata-kata ini tidak seluruhnya salah, namun juga tidak dibenarkan. Mengingat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, manusia terbaik, umat terbaik yang pernah ada, bagaimana mereka menggunakan Ramadan ini. Terkadang mereka menyibukkan diri dengan ibadah. Bahkan sekali dua kali mereka berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya syahrul Ramadan, bulan Ramadan bukan syahrul naum, bukan bulan tidur, tapi bulan Ramadan adalah syahrul amal wa syahrul ibadah, bulan amal dan bulan ibadah. Kemudian kelompok yang terakhir atau golongan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, baik di bulan Ramadan, terlebih lagi di luar Ramadan. Ini adalah orang-orang muslim yang terlahir dari keluarga yang muslim, yang tinggal di lingkungan yang muslim, tapi tidak pernah peduli dengan syariat Islam, tidak pernah peduli dengan syiar-syiar Islam. Jangankan puasa, mungkin sholat saja mereka tinggalkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang seperti ini dikatakan oleh ulama bahwa seburuk-buruk manusia. Maka harapannya bagi mereka adalah satu, segera menyadari untuk apa sebenarnya mereka tercipta di dunia. Bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia. Bukan tanpa sebab Allah menakdirkan kita lahir di dunia dan menjadikan kita umat muslim. Hadirin jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 6 tipe atau klasifikasi atau golongan manusia dalam menyambut Ramadan tadi, mari kita gunakan sebagai sarana untuk introspeksi diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Kira-kira di mana posisi kita? Kira-kira kita ini masuk dalam golongan yang keberapa? Kalau masih golongan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan keenam, naudzubillah, mari segera kita benahi diri. Mari segera kita perbaiki diri. Mengingat usia kita di dunia ini adalah misteri. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Dan bekal apa yang sudah kita persiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin dan terkhusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Quran, melalui mimbar ini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada saudara-saudaraku sekalian, mari kita songsong bulan Ramadan ini dengan penuh lapang dada, dengan penuh sukacita. Kita maksimalkan potensi kita, kita maksimalkan waktu dan usia kita menjadi manusia yang benar-benar memanfaatkan momen Ramadan ini dengan baik. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini lebih berkesan. Semoga Ramadan kali ini benar-benar bisa menjadi mukaffiratudz dzunub bagi kita, bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita, bisa mengangkat derajat kita, dan menjadikan kita manusia yang bertakwa
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala harapkan ketika menurunkan syariat puasa. Cukup ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf jika ada silap kata atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para saudara-saudara sekalian. Dari hati yang paling dalam kami ucapkan permohonan maaf kami, dan kepada Allah kami mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.